Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guru SMA NU 1 Gresik dari Semanusa Gresik, Bu Hidayatul Hikmah, yang akan membahas tentang pembagian vektor. Suatu materi matematika peminatan kelas 10 lanjutan dari kemarin tentang kesamaan vektor. Apa itu pembagian atau sama aja dengan pembagian ruas garis pada suatu vektor? Nah, kita mulai dari jika ada sebuah titik A dan titik B, jika dihubungkan dengan suatu garis atau sebuah vektor AB, maka jika kita bentuk vektor posisi dari O ke A, maka menjadi vektor posisi OA yang dinamakan dengan A dan OB sebagai vektor posisi OB yang dinamakan dengan B. Jika ada titik C di antara vektor AB, maka OC kita namakan dengan vektor posisi C. Dengan perbandingan AC M dan CB itu adalah N. Perbandingan AC dengan CB itu adalah M banding N. Jadi koordinat titik C ini membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Maka berapa koordinat titik C ini dalam bentuk vektor basis A dan B? Maka dapat kita ketahui sebagai berikut. Nah, kita lihat. Jika AC ya sesuai dengan ini tadi, AC banding CB sama dengan M banding N. Kalau kita dalam bentuk perbandingan, ini AC banding CB sama dengan M banding N, di mana AC itu adalah pengurangan C min A. CB maka adalah B min C. Sama dengan M per N. Maka bentuk seperti ini kita kalikan silang ya untuk menyelesaikannya, berarti kita kalikan silang, maka N kalikan C min A sama dengan M kalikan B min C. Kita distribusikan, berarti NC min NA maka sama dengan MB min MC. Kita gabungkan yang ada C, maka NC plus, pindahkan berarti plus MC sama dengan MB plus NA. Pindahkan ke sini. C kita kumpulkan jadi 1, maka C sama dengan N plus M. CN plus M sama dengan MB plus NA. Nah, seperti ini ya. Jadi, kesimpulan di sini, maka C, vektor basis C sama dengan MB plus NA dibagi N plus M. Jadi, ini adalah rumus untuk menentukan vektor C. Nah, bisa kamu lihat caranya bagaimana? Nah, jadi gini. Kalau dilihat dari diagram seperti ini tadi, jadi untuk menentukan untuk menentukan koordinat C ya, ini untuk menentukan koordinat C, maka didapat dari ini. Ya. Jadi kalikan B dengan M ya. B dengan M. Kemudian A dengan B. Ya. Jadi kita kalikan gini. Jadi B vektor B kalikan dengan M, vektor A-nya kalikan dengan N. Tuh, kalau dilihat dari ini,
kalau dilihat dari ini ya, berarti kita lihat yang sedekat. Berarti M ini dikalikan dengan B, ya, yang dekat, dan yang jauh kalikan dengan yang jauh. Jadi N dengan A. Jadi M kalikan B, N-nya dengan A. Nah, ini rumusnya sama. Jadi MB ditambah NA dibagi perbandingan tadi N ditambah M. Gimana? Bisa dipahamin? Oke. Kita lanjutkan. Nah, jenis pembagian ruas garis. Nah, di sini pembagian ruas garis ada dua macam. Membagi di dalam dan membagi di luar. Maksudnya adalah jika sama seperti tadi A titik A dan titik B dihubungkan sebuah garis A dan titik C itu ada di dalam vektor AB dengan perbandingan M banding N, maka rumusnya seperti tadi. AC banding CB sama dengan M banding N, atau dalam koordinatnya C, berarti MB plus NA per M plus N, atau bisa juga dalam bentuk ini, vektor, berarti OC sama dengan M, ya. Berarti OC sama dengan MOB ditambah NUA dibagi N tambah M, sama saja. Jadi ini tadi kalau dalam bentuk vektor, ini dalam bentuk basis. Jika C-nya ada di dalam, jadi M dan N-nya sama-sama positif. Bagaimana jika di luar? Sama, prinsipnya sama. A vektor A dan B. Bedanya di sini, C-nya ada di luar dari AB, diperpanjang. Jadi vektor AB ini diperpanjang keluar di sini. Jadi C-nya ada di luarnya antara A dan B. Bisa di kanannya B, bisa di kirinya A. Tergantung nanti perbandingannya yang diminta nanti. Maka dan perbandingan di sini M banding min N. Kenapa negatif? Karena arahnya adalah berbeda arah. Nah, kamu lihat di sini. Nah, saya pakai sini AC banding CB. AC ya banding CB, berarti arahnya kan beda. A ke C berarti arahnya ke kanan, berarti maka perbandingannya adalah M, dan CB berarti arahnya ke kiri. Ya, berarti kebalikannya. Maka kalau kebalikannya maka negatif. Ya, ingat di sini perhatikan AC, ya AC berarti kan arahnya ke kanan, AC berarti M. Dan berbanding dengan CB berarti arahnya ke kiri, maka beda arah, maka di sini negatif. Jadi perbandingannya adalah M banding min N. Paham untuk perbandingannya? Nah, kayak gini. Maka rumusnya sama, ya. Jadi MB ditambah NA, maka ini yang dekat, ya. Yang dekat dengan yang dekat, yang jauh dengan yang jauh. Ya, berarti MB ditambah min NA dibagi M ditambah min N. Ya, ini ditambah min N. Rumusnya sama, yang bedanya adalah perbandingannya. Maka kalau dituliskan dalam bentuk vektor, maka OC sama dengan MOB ditambah min NOA dibagi M ditambah min N. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi kau bayangkan bagaimana itu perbandingan di dalam atau perbandingan di luar. Membagi di dalam atau membagi di luar. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Ini ada titik segaris, berarti sama aja, istilahnya adalah koliniar. Sama dengan yang tadi,
Jadi ABC tadi itu dinamakan segaris. Jadi, misalkan terdapat titik A, B, dan C segaris, maka bisa kita bentuk vektor ya, bisa AB, bisa BA, bisa AC, bisa CA, bisa BC, dan bisa CB. Itu juga segaris. Karena ABC segaris. Berarti bisa di macam-macam dari ABC ini bisa membentuk vektor ya ini. Mengakibatkan dari semuanya ini tadi sejajar, di mana salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor yang lainnya. Ya, karena panjangnya tuh, ya. Artinya dapat juga kita tulis berarti AB sama dengan KBC atau AB sama dengan NBC. Jadi sama. Kau bisa pakai BC, bisa juga pakai AC. Dengan ini K itu adalah konstanta. Ya, tadi sama aja. Rumusnya bisa pakai ini, ya. Rumusnya bisa pakai ini, bisa juga pakai ini. Ya. Tadi yang bedakan ini BC atau AC sama saja. Ya. Dan K-nya itu adalah konstanta. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Nah, untuk membuktikan ini, membuktikan apa dia segaris apa tidak. Coba kita lihat. Diketahui 3 titik A, B, dan C. Selidikilah apakah titik A, B, C itu terletak pada satu garis. Maka disebut segaris atau kolinear. Nah, kita cek sesuai dengan tadi. Apakah AB itu sama dengan BC? Ya. Nah, kan kita lihat AB, ingat AB berarti adalah vektor B dikurangi A. Nah, B-nya berapa tadi? B-nya 1 min 2, 1. Berarti 1 min 2 min 1 dikurangi A-nya min 3 min 8 min 3. Berarti A-nya min 3 min 8 min 3. Jumlahnya nilainya adalah 4, 6, 2. Dan BC berarti C dikurangi B. Maka C-nya 310, 310, dan B-nya 1 min 2 min 1. Berarti ini dikurangi 1 min 2 min 1. Maka hasilnya adalah 2, 3, 1. Nah, kamu lihat nilai AB dan BC ini. 4, 6, 2, 2, 3, 1. Berarti berkelipatan toh. Nah, kelipatan berapa di sini? Kelipatan? Iya, benar. Kelipatan 2. 4, berarti 2 kalinya 2. 6, 2 kalinya 3. 2, berarti 2 kalinya 1. Maka berarti AB ini sama dengan 2 kalinya BC. Karena AB itu adalah 2 kalinya BC, maka titik ABC itu dikatakan segaris. Paham? Nah, angka 2 atau bilangan konstanta ini tidak harus bulat ya. Ya, bisa juga pecahan otak. Oke, negatif pun boleh. Oke ya. Ini. Jadi pahamnya ini, tadi titik ABC terbukti itu segaris karena AB dengan BC-nya saling berkelipatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat contoh soal, beberapa contoh soal tentang pembagian vektor. Nah, ini diketahui koordinat titik A. Maaf. Kita ulang. Diketahui koordinat titik A 2, 3, min 1 dan titik B min 3, min 3, 3, 4. Sebuah titik C itu membagi ruas garis AB di dalam ini dengan perbandingan 2:3. Tentukan koordinat titik C. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Berarti sama ya seperti tadi ya. Jadi AB kita buat garis. Nah, ini A, ini B. Ya. Karena titik C membagi di dalam dengan perbandingan 2:3, ya. Berarti ada 5. Berarti ini misalkan saya taruh di sini, ini titik C, ini perbandingannya adalah 2, ini perbandingannya 3.
2:3. Maka kalau dituliskan dalam tadi, ingat rumusnya tadi ya. Oke. Ini. Kalau ini saya tulis berarti AC banding CB berarti sama dengan 2:3. Ya. AC banding CB ada 2:3. Maka untuk menentukan C berarti sama dengan 2 kali B ya, 2 kali B ditambah 3 kali A dibagi 2 ditambah 3. Oke. Nah, maka kita bisa hitung 2 kali B maka adalah 2 B-nya langsung kita tulis saja vektor. Ini bisa pakai baris, bisa pakai kolom. Karena itu baris, bisa pakai baris via kolom ya. Mau saya tulis ini berarti 2 3 min 1 ditambah dengan 3 kalikan min 3, 3, 4. Maka ini hasilnya adalah dibagi dengan 2 tambah 3 adalah 5. Jadi kalau mau saya tulis di sini, maka C sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Oke. Kemudian 2 kali 3 6. 2 kali min 1 adalah min 2. Kemudian ditambah dengan 3 kali min 3 itu adalah min 9. 3 kali 3 9 dan 3 kali 4 12. Semua nanti dibagi dengan 5. Oke. Berarti 2 ditambah min 9 berarti sama dengan min 5 ya. 6 tambah 9 berarti 15. Min 2 tambah 12 berarti 10. Semuanya dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah min 5 dibagi 5 berarti min 1. 15 bagi 5 berarti 3. 10 bagi 5 berarti 2. Nah, min 1, 3, 2. Ini adalah koordinat, ini adalah vektor basis C. Maka, jadi yang ditanyakan adalah koordinat titik C-nya. Maka, koordinat titik C adalah berapa? Min 1, 3, 2. Oke, bisa dipahami? Jadi kayak gitu. Jadi koordinat titik C-nya min 1, 3, 2. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya. R adalah titik pada perpanjangan PQ. R adalah titik pada perpanjangan PQ. Tentukan koordinat R jika PR banding RQ sama dengan 3 banding min 2. Maka kalau mau kita jawab sama seperti yang tadi ya perbandingannya berarti nah ini karena sudah bentuk seperti ini ya langsung saja berarti PR banding RQ berarti ini R-nya sama kan ada R-nya di sini berarti langsung berarti R ya maaf vektor basisnya ya maaf saya hapus. Oke. Berarti vektor R adalah sama dengan ini ya dekat dengan dekat
jauh dengan jauh. Berarti di sini ada 3 kali Q ditambah min 2 kali P dibagi 3 ditambah min 2. Oke, berarti kita bisa hitung langsung. Jadi ini 3, saya buat ini vektor baris. Berarti beda dengan tadi, kalau tadi kolom saya pakai baris sama aja ya. Nanti kamu bisa bedakan ngitungnya bagaimana. Q-nya berarti 4,7 ditambah min 2 kali P. P-nya berapa itu? 2,1 dibagi 3 min 2 berarti 1. Maka kita hitung 3 kali 4 adalah 12, 3 kali 7 21 ditambah min 2 kali 2 min 4, min 2 kali 1 min 2. Ini dibagi dengan 1. Maka vektor R sama dengan di situ, nanti kita jumlahnya kan seperti ini, 12 ditambah min 4. Ya, 12 ditambah min 4 berarti sama dengan berapa? 8,21 dikurangi 2 berarti 19. Ya. Nah, oke, dibagi 1 berarti sama dengan 8,19. Maka ya, jadi koordinat ya yang ditanya adalah koordinat titik R sama dengan 8,19. Oke, paham ya? Oke. Ini penyelesaiannya kayak gini. Oke. Ini contoh yang ketiga tentang nih, diketahui ini garis ya. Diketahui dua vektor berikut A 2 min 3 2i min 3j ditambah 4k dan B 6i plus nj plus 12k. Dua vektor tersebut akan segaris jika nilai n sama dengan berapa? Segaris ya. Nah, karena ini sudah dalam bentuk vektor basis, maka segaris berarti ya, lihat hukumnya segaris apa? Tadi kalau sudah dalam bentuk vektor berarti maka A sama dengan NB. Ya. A sama dengan NB, berapa kalinya B? Karena sudah dalam bentuk vektor basis. Ya. Berarti tinggal kita hitung. Oke. Kita masukkan dalam bentuk vektor kolom. Vektor A-nya adalah 2 min 3 4 sama dengan N. B-nya adalah 6. N, oh maaf ini sama-sama N. Mana N ini 12, maka saya nggak pakai N. Nah, ini bisa saya ganti dengan P misalkan. Ya, seperti ini P, saya pakai P, boleh ya, terserah ya. Poin ini adalah sebuah huruf yang menunjukkan dia konstanta. Nah, kita lihat. Perhatikan di sini. Berarti maka N berapa? Kita cari dulu nilai P-nya berapa. Nah, bisa kita lihat dari sini. Ya, vektor I. Dilihat dari I-nya, basis I-nya. Jika basis dari 2, maka sama dengan P kalikan 6, maka P-nya itu sama dengan 2/6. Di mana 2/6 itu sama dengan 1/3. Ya. Begitu juga ini. 4 dan 12. 4 dengan 12 berarti P-nya itu adalah sepertiganya, sama ya. Nah, maka P jadi nilai didapat dari sini berarti nilai P-nya itu adalah 1/3. Jadi bisa dihitung. Ya, tadi min 3 sama dengan P-nya diganti dengan sepertiga kalikan N. Maka didapat N sama dengan min 9. Kalikan silang sana. Ya. Jadi didapat N-nya sama dengan 9. Udah, gitu saja.
Udah ya, selesai. Jadi nilai N sama dengan min 9. Oke, paham? Oke, semoga bisa memahami. Oke, sekian dulu materi ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.